ada tiga golongan manusia yang mana mereka ini mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala, dhamin. Maka sekarang kita semua ingin mendapatkan jaminan. Kita sekolah, mendaftarkan menjadi pegawai negeri, setiap bulan kita ingin mendapatkan jaminan. Masjid jantungnya kampung. Jikalau kita organ tubuh kita yang paling organ yang paling penting adalah jantung kita. Jikalau jantung kita masih hidup, masih berdenyut dengan sempurna, maka anggota tubuh kita juga masih bisa kita gunakan. Tangan kita masih bisa kita gunakan, mata kita masih bisa kita gunakan, telinga kita, semua panca indera kita ini masih bisa kita tunaikan. Tapi jikalau jantung sudah tidak hidup lagi, mati, maka tangan walaupun gagah tidak bisa memegang apa-apa. Tubuh yang kuat, mata yang indah tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Jantung telah berhenti. Maka begitulah, jikalau di kampung kita, di daerah kita, di negara kita, masjid diabaikan, tidak ada orang datang ke masjid untuk tunaikan salat, ini diibaratkan jantung yang telah mati. Sekarang tidak terhitung berapa nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan nikmat yang telah diberikan, Allah hanya meminta kita untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian kita juga tidak lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW selaku kita umat Nabi Muhammad. Dikatakan orang yang paling dekat dengan baginda Nabi nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada baginda Nabi. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan juga berhadir di tengah-tengah kita Fadilatul Syekh Dr. Ustaz Amri Fatmi. Kemudian kepada imam di kampung ini, para khatib masjid, tokoh masyarakat, dan jemaah sekalian. Dan sebelum kita bermuzakarah ataupun tausiah, ya lebih baik mungkin saya juga memperkenalkan diri. Saya juga asal putra Aceh Pidi juga. Orang tua saya, ayah dan ibu orang Tangsi Pulau Masjid. Ya, Tangsi Pulau Masjid. Semua orang tua kami tahun 70-an merantau ke kota Cane, sehingga kami lahir di kota Cane. Dan sekarang kami berdomisili di PD Jaya di Merdu. Ada keluarga membina madrasah kecil, boleh dikatakan maktab kutab li hifdzil Quran, untuk menghafal Al-Quran. Dan anak-anak TPA yang ada di sekitar kampung kami, ya, ini sudah berjalan. Lebih dan kurang dahulu pondok pesantren yang kami bina awal diasuh oleh almarhum Maulana Saifuddin dari tahun 2006 sampai 2018. Kemudian setelah beliau wafat,
Waktu itu kami masih berdomisili di Jawa. Dimintalah kami untuk kembali ke kampung halaman dari orang tua kami untuk melanjutkan kembali madrasah yang telah berjalan. Alhamdulillah, ya 3 tahun 4 tahun ini ada beberapa santri yang menginap dan kebanyakan santri yang belajar di sekitar kampung untuk datang di sore hari untuk belajar Al-Quran. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang penuh barakah ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah selesai. Bulan Rajab sudah selesai, sekarang bulan Sya'ban sedang kita jalani. Kemudian yang akan datang nanti bulan Ramadan. Maka bagaimana kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini? Kita mulai bulan Sya'ban untuk bersungguh-sungguh dalam amalan. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam satu mafhum hadis, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah. Ada tiga golongan manusia yang mana mereka ini mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Dhamin. Maka sekarang kita semua ingin mendapatkan jaminan. Kita sekolah, mendaftarkan menjadi pegawai negeri, setiap bulan kita ingin mendapatkan jaminan. Nah sekarang ini ada tawaran, ada peluang untuk mendapatkan jaminan langsung dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk jaminannya? Bentuk jaminannya in'asha ruziqa wa kufiya. Jaminan di dunia selama masih hidup, maka orang tersebut akan mendapatkan rezeki yang mudah dan dicukupkan oleh Allah. In'asha ruziqa wa kufiya. Kemudian jaminan yang kedua, wa in mata udkhilal jannah. Jikalau mati langsung masuk surga. Maka jaminan mana lagi yang lebih agung melainkan jaminan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan harapan dari majlis ini kita semua mendapatkan jaminan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapakah golongan yang pertama yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, man dakhala ilal bait, man dakhala baitahu fasallama fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang masuk rumah mengucapkan salam, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Jaminannya tadi ruziqa wa kufiya in 'asha wa in mata udkhilal jannah. Maka inilah bagaimana bidayah permulaan kita ini untuk menjadikan rumah kita rumah yang barakah. Hendaklah kita pastikan keluarga kita, anak kita, siapa saja yang masuk ke rumah kita dengan mengucapkan salam. Sebaliknya, jikalau kita masuk rumah tanpa mengucapkan salam, ini dikatakan ini satu syaitan akan masuk ke rumah kita. Jikalau anak kita 5 hari-hari masuk ke rumah, keluar, masuk, keluar,
Maka hari-hari anak kita 5, tambah kita suami istri 2, 7. Maka setiap hari di rumah kita ini digoda oleh syaitan, sehingga sulit untuk mengatur keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin dirahmati oleh Allah, maka inilah tugas kita yang pertama, untuk mengawali bagaimana untuk mewujudkan rumah tangga yang mudah diatur, rumah tangga yang sakinah, yang tenang, tentram. Kita awali dengan ketika masuk rumah dengan mengucapkan salam. Kalau ada anak kita masih kecil masuk rumah tanpa mengucapkan salam, kita didik, nak tunggu dulu, ucapkan salam dulu baru bisa masuk rumah. Apalagi kalau kita berkunjung ke rumah orang lain. Ini kadang-kadang kita masuk ke rumah sendiri karena sudah menganggap ini rumah sendiri, untuk apa ucapkan salam. Tetap ketika kita masuk rumah disunnahkan untuk mengucapkan salam, minimal assalamualaikum. Maka jikalau di dalam rumah mendengarkan salam, maka kita wajib mengucapkan salam. Para hadirin rahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian mengenai tarbiyat di rumah kita ini, maka alangkah baiknya dikala kita masuk rumah, sehabis kita mengucapkan salam ataupun sebelum mengucapkan salam, kita baca doa masuk rumah. Alangkah baiknya. Doanya yang maksur dari baginda Nabi SAW. Siapa ingat doanya? Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna. Baru kita masuk rumah. Masya Allah, jikalau kita mengamalkan sunnah ketika masuk rumah, maka inilah yang membuat rumah kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa sekarang di rumah kita ayah sudah berangkat kerja, ada yang pergi ke sawah, ada yang pergi ke laut, sudah maksimal kerja, tapi rezeki belum juga datang. Rezeki belum juga datang. Maka ini mungkin ketika kita adab masuk rumah ini kita abaikan. Maka bagaimana jikalau kita ingin rezeki kita dimudahkan oleh Allah, rezeki yang ada dicukupkan oleh Allah Ta'ala, maka ketika kita masuk rumah dengan mengucapkan salam. Para hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kharaja ilal masjid fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari kantornya, dari tempat kerjanya untuk datang ke masjid, minimal tunaikan 5 salat fardu di masjid, maka dia juga mendapatkan jaminan dari Allah. Maka ini juga kelemahan kita, karena menganggap salat ke masjid satu sunnah, kita abaikan. Sekarang dikatakan kita menganggap satu amal ini sunnah, tapi kita
kita abaikan. Itu kan cuman sunnah. Itu kan cuman sunnah. Kalau kita sholat di rumah kan sah-sah saja. Tapi jaminan fadilah yang Allah Ta'ala siapkan tadi, itu kita tidak dapatkan. Begitu ruginya kita. Dan inilah yang menyebabkan, salah satu penyebab kampung kita ini tidak datang keberkahan dikala rumah Allah Ta'ala tidak kita datangi untuk tunaikan solat fardu. Para hadirin dirahmati oleh Allah Ta'ala, kan masjid ini adalah jantungnya kampung. Menasah masjid jantungnya kampung. Jikalau kita organ tubuh kita yang paling organ, yang paling penting adalah jantung kita. Jikalau jantung kita masih hidup, masih berdenyut dengan sempurna, maka anggota tubuh kita juga masih bisa kita gunakan. Tangan kita masih bisa kita gunakan, mata kita masih bisa kita gunakan, telinga kita, semua panca indera kita ini masih bisa kita tunaikan. Tapi jikalau jantung sudah tidak hidup lagi, mati, maka tangan walaupun gagah tidak bisa memegang apa-apa. Tubuh yang kuat, mata yang indah tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Jantung telah berhenti. Maka begitulah, jikalau di kampung kita, di daerah kita, di negara kita, masjid diabaikan, tidak ada orang datang ke masjid untuk tunaikan salat, ini diibaratkan jantung yang telah mati. Walaupun tak mati tapi sudah lemah, gerakannya lemah. Hanya beberapa orang datang ke masjid. Rata-rata yang salat berjamaah di masjid umur 40 tahun ke atas, 40 tahun ke bawah kemana? Maka inilah tugas kita selaku orang tua. Jikalau kita ingin mewujudkan kampung yang diberkahi oleh Allah, jikalau kita ingin mewujudkan daerah kita yang ditolong oleh Allah, diberkahi oleh Allah, negara kita ingin ditolong oleh Allah, maka bagaimana kita mulai, kita perbaiki amalan di masjid kita. Minimal bagaimana orang-orang kampung kita, laki-laki yang akil balik datang ke masjid. Untuk ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu ini diperbolehkan. Jikalau datang boleh, solat di rumah juga boleh. Jikalau ingin datang ibu-ibu solat ke masjid, jangan dilarang. Karena di masjid juga ada tausiah, ada ta'lim. Mungkin ibu-ibu ketika di rumah mereka tidak dapat mendengarkan, ketika sampai ke masjid, sampai ke manasah, dapat mendengarkan tausiah, ta'lim yang ada di tempat tersebut. Yang kita ingin titik beratkan adalah kaum bapak-bapak. Bagaimana kaum laki-laki ini kita usahakan masjid yang telah kita bangun, kita makmurkan dengan menghidupkan salat 5 waktu di masjid kita. Masya Allah, jikalau kita lihat masjid dari Aceh Tamiang sampai Banda Aceh, itu masjidnya sangat megah-megah, indah. Masjidnya juga sudah direnov, dibentuk sebagaimana masjid yang ada di Timur Tengah. Tapi sayangnya masjidnya aja seperti Timur Tengah, tapi
kalau isinya nggak tahu tadi timur mana, Timur Leste, Timur Leste. Nah, ini PR kita Bapak sekalian. PR kita ini bagaimana masjid yang telah kita bangun. Membangun masjid ini satu amal ibadah yang besar. Kemudian setelah kita membangun masjid, usaha yang kedua adalah memakmurkan masjid. Maka para imam, para tokoh masyarakat, ahli masjid, maka ada usaha memikirkan bagaimana sekarang ini masyarakat kita untuk datang ke masjid salat 5 waktu. Masya Allah, sebagian besar kita lihat di media, masjid-masjid sebagian di Pulau Jawa, di Jogja dan sebagainya, mereka ada semangat untuk memakmurkan masjid dengan menyiapkan berbagai macam fasilitas, baik makanan, kenyamanan jemaah yang datang ke masjid, sehingga orang betah datang ke masjid. Ini kebalikan kita di Aceh ini, rata-rata masjid ditutup. Orang ingin datang ke masjid hanya bisa sholat di teras masjid. Alhamdulillah sekarang sudah banyak masjid yang tidak ada pintunya terbuka, tapi orang tidak ada. Maka inilah bagaimana kita usahakan untuk memakmurkan masjid. Dengan ini kita mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mengenai ahli masjid, inna lil masajidi autadan. Jadi di masjid ini ada tiang-tiangnya. Wal malaikatu julasauhum. Malaikat ini, para malaikat, teman duduk mereka, teman mereka. Di masjid ini ada tiang-tiang, maksudnya bukan tiang ini Pak, tapi ahli masjid. Malaikat ini teman duduk mereka. Ahli masjid temannya siapa? Para malaikat. Jikalau kita sudah berteman dengan malaikat yang pertama, wa in ghabu yaftaqidunahum. Jikalau ahli masjid tadi enggak ada, hilang, enggak tahu ke mana, maka para malaikat akan mencarinya. Malaikat akan mencarinya. Bahkan satu mafhum hadis dikatakan, jikalau ada orang sudah terbiasa datang ke masjid, tiba-tiba dia enggak datang ke masjid, maka karena satu urusan ataupun satu kesibukan datang lagi ke masjid, itu Allah Subhanahu wa taala begitu gembiranya, sangat sayang, senang, sebagaimana ahli keluarga yang senang ketika ada keluarganya yang lama hilang tapi tiba-tiba datang ke rumah. Begitulah senangnya Allah taala kepada orang-orang yang datang ke masjid. Ini yang pertama. Wa in ghabu yaftaqidunahum. Kemudian yang kedua, wa in maridu aduhum. Jikalau dia sakit, orang ahli masjid tadi sakit, malaikat datang untuk menjenguk. Malaikat datang untuk menjenguk. Jikalau malaikat datang untuk menjenguk, yang pertama, dia ini akan dimudahkan, sakitnya dimudahkan, disembuhkan oleh Allah. Walaupun dia sakit berat, nanti Allah Ta'ala berikan jalan yang tidak disangka-sangka sehingga sembuh dengan pertolongan Allah. Kedua, kalau dia pun ditakdirkan mati, mati dalam keadaan husnul khatimah. Malaikat datang untuk menjenguk. Coba bayangkan, pada waktu itu kita tidak bisa melihat. Di samping kanan kirinya ahli masjid yang sakit ada malaikat, tapi orang yang sakit itu dapat bisa melihat di sekelilingnya para malaikat, sudah siap mengawal. Jikalau ada malaikat Israel datang, maka malaikat ini akan menampakkan, membukakan pemandangan-pemandangan surga. Maka ketika dia mati dalam keadaan tersenyum,
dia bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka ini yang mahal. Bahkan saya pernah mendengar satu tausiah, jikalau ada malaikat pencabut nyawa ini ingin mencabut nyawa si fulan, maka malaikat tadi akan datang dulu ke masjid, bertanya, wahai masjid, fulan bin fulan ini sudah sampai waktunya, bagaimana dia ahli masjid ataupun enggak? Jikalau dia ahli masjid, maka malaikat akan datang, akan mencabut nyawanya dengan selembut-lembutnya. Tapi jikalau tidak, na'udzubillah, kita dalam keadaan mati, dalam keadaan susah. Maka inilah fadilah yang kedua, orang-orang yang ahli masjid. Kemudian yang ketiga, wa in kanu fi hajah a'anuhum. Jikalau dia ini ada satu hajat, malaikat datang untuk menolongnya. Masya Allah. Maka para hadirin, jikalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka tidak ahli masjid. Pedagang yang ditolong oleh Allah adalah pedagang yang ahli masjid. Para pegawai yang ditolong oleh Allah, walaupun bagaimana sibuknya kita di kantor, ketika azan berkumandang, tinggalkanlah sebentar, datang ke masjid. Karena para atasan kita tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hanya Allah. Jikalau kita ada hajat, jikalau kita sakit, maka tidak ada yang bisa menolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjadi ahli masjid. Dan ibu-ibu juga berkewajiban ajak laki-laki yang ada di rumah, anak-anak yang sudah akil baligh. Jikalau sudah tiba waktu salat, maka bagaimana ibu-ibu juga beri semangat untuk datang ke masjid. Karena jikalau ibu-ibu memberikan semangat suaminya, anak laki-lakinya, siapa saja yang ada di rumah laki-laki untuk datang ke masjid, maka fadilahnya akan kita rasakan bersama. Tapi jikalau ibu-ibu membiarkan suaminya sholat di rumah, anak-anaknya juga enggak datang ke masjid, maka fadilah ini, kerugian akan kita rasakan bersama. Maka pentinglah kita untuk kerjasama di antara kita untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala adalah man kharaja fi sabilillah fahuwa dhaminun 'ala Allah. Barang siapa yang berangkat fi sabilillah, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah. Banyak sekali. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia dihitung fi sabilillah sampai dia pulang. Kita datang rutin pengajian di mana balai pengajian, datang setiap seminggu sekali, maka langkah kita ini dihitung fi sabilillah. Minimal bagaimana dalam rumah tangga kita ada anak kita, saudara kita yang kita antar ke pondok pesantren, sehingga di rumah kita ini ada orang dalam fi sabilillah. Maka jikalau di rumah kita ada orang yang berangkat fi sabilillah, maka masya Allah kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala.